Sungguh besar dan sungguh indah pengorbanan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Satu hal kami percaya, kalau hari ini kami boleh melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami sadar ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh menang, hari ini kami boleh melihat bahwa maut telah dikalahkan oleh kebesaran Tuhan, bahwa maut telah dikalahkan oleh anugerah yang besar yang kami terima di dalam kehidupan kami. Satu hal kami percaya, Tuhan, sungguh besar dan tak dapat terselami, Tuhan, untuk apapun yang Kau buat dalam hidup kami. Yang kami bisa hanya kami melihat dan bersyukur, Tuhan, atas apapun yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini. Kalau sebentar kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar apapun yang kami pelajari, biar apapun yang kami renungkan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan, biar apapun yang Engkau ingin hendak sampaikan, Tuhan, dapat tersampaikan dengan baik. Pesannya dapat tersampaikan dengan baik, dengan kata-kata yang sederhana. Berkati hamba-Mu, Tuhan, agar dapat menyampaikan ini semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke kelanjutan ini, ke dalam kehendak Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Selamat Paskah. Boleh mungkin yang ada di rumah, yang bersama dengan keluarga, mengucapkan selamat Paskah, mungkin namaste atau bersalaman, lihat dulu kiri kanannya, kita mengucapkan selamat Paskah untuk istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita mungkin. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh memperingati hari di mana Tuhan bangkit bagi setiap kita. Boleh saya lihat jempolnya dulu semua untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita mau beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Satu kehormatan untuk saya pribadi. Boleh menyampaikan firman Tuhan, boleh bersama-sama kita sharing, belajar firman Tuhan. Selamat Paskah dari GPA Keluarga Allah Modern Land, dari Ibu Pendeta Elizabeth Budi dan Bapak Timothy Budi. Salam dari kami, salam hormat untuk Bapak Gembala, untuk Penatua, untuk Wakil Gembala mungkin, untuk para pengurus GPA Ebenezer di Solo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengalami kuasa kebangkitannya. Kita mau sama-sama buka dan sama-sama baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua dan Bapak Ibu bisa sama-sama membaca di rumah. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10 ini berbicara mengenai bagaimana cara kita mengenal Kristus secara pribadi. Bagaimana kita mengetahui cara-cara dan sifat serta tabiat Tuhan yang dinyatakan dalam firman Allah. Pengenalan kita yang sebenarnya akan Kristus meliputi saat kita mendengarkan firman, mengikuti rohnya, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, dan ketaatan, serta menyatu dengan segala apapun yang dimaksudkan oleh Tuhan, atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi inti dari firman ini adalah bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana pengenalan kita, dalamnya pengenalan kita dengan benar kepada Tuhan. Melalui hari Paskah ini, melalui kebangkitan Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan beri bagi setiap kita, kita mau sama-sama belajar
untuk bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitannya. Itu pertanyaan kita pada pagi hari ini. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya, caranya bagaimana agar kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Saya merenungkan ada satu hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Yang pertama, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Maksud saya seperti ini. Analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Saat kita mungkin mendengarkan radio, atau kita sedang menyaksikan siaran televisi, mungkin ada satu acara yang sedang kita tonton bersama. Nah, saat kita misalnya kita sedang menonton berita di salah satu stasiun televisi, saat kita mempunyai frekuensi yang sama, maka saat saya membicarakan satu hal atau saya membahas satu hal, maka Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya bahas. Karena kita satu frekuensi televisi. Nah, yang saya merenungkan seperti ini, kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita harus satu frekuensi dengan Tuhan, agar pesan yang disampaikan ini sama. Sekali lagi, kalau kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, maka pesan yang disampaikan ini pasti bisa berbeda. Maka dari itu, syarat yang utama menurut saya bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya contohkan, saat kita nonton berita atau dengar radio, kalau frekuensi kita berbeda, maka pesan yang kita terima pun pasti berbeda. Tetapi, kalau frekuensi kita sama, pesan yang kita terima itu sama. Maka dari itu, saat kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus satu frekuensi dulu dengan Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Bagaimana agar kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus kembali serupa dengan Kristus. Sekali lagi, agar kita bisa menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, kita harus kembali serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan sudah bangkit hari ini, kita memperingati hari Paskah. Ini adalah hari di mana kita dikembalikan, atau gambar diri kita dikembalikan, seperti apa yang Tuhan inginkan dari awal penciptaannya untuk kita. Karena dosa rusak semua gambar kita. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan, akhirnya dengan kematian Yesus, kita dapat kembali serupa dengan Tuhan. Dan inilah cara satu-satunya agar kita kembali satu frekuensi dengan Tuhan. Agar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu dapat digenapi. Nah, saat kita memutuskan untuk kembali mengalami kuasa kebangkitan Tuhan atau ingin mengenal dan ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka harus ada perubahan radikal dalam hidup kita. Yang tadi saya sampaikan, yaitu kembali serupa dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3, ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, ayat yang ke-7, Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah yang saya katakan perubahan radikal saat kita mau kembali serupa dengan Kristus. Semuanya kita tinggalkan. Apa yang dulu menjadi keuntungan mungkin bagi kita, tapi karena pengenalan kita akan Kristus menjadi sebuah sampah, sampai Rasul Paulus mengatakan menjadi sebuah sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang dulu mungkin keuntungan bagi kita, tapi karena agar kita mendapat Kristus, pengenalan kita lebih dalam akan Kristus, itu menjadi sampah. Karena apa yang dulu menjadi keuntungan,
karena adanya perubahan radikal agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu ciri perubahan radikal itu terjadi dalam hidup kita. Ini yang saya coba renungkan bagi setiap kita. Adanya perubahan perspektif kehidupan. Sekali lagi, bagaimana sih sebenarnya ciri agar kita bisa menjadi serupa atau perubahan radikal itu terjadi dalam hidup kita? Salah satu ciri yang menurut saya cukup besar, yang cukup berdampak, yaitu adanya perubahan perspektif atau pola pikir saat kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Saya coba sama-sama kita mau pelajari ini dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saat tadi saya katakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa saat kita ingin adanya perubahan radikal, kita meninggalkan semua, itu menjadi sampah. Keuntungan dulu yang menurut kita menjadi keuntungan, itu akan menjadi sampah. Karena pengenalan kita akan Kristus. Nah, setelah kita berubah, apa yang menjadi ciri utama yang tadi saya katakan? Perspektif atau pola pikir kita pasti berubah. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan ini yang coba tolong kita garis bawahi, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah perubahan perspektif kita. Saat kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus satu frekuensi dulu dengan Tuhan. Adanya perubahan radikal menjadi serupa kembali dengan Yesus, agar perspektif hidup kita berubah. Yaitu sekarang adalah fokus kita bukan mengenai diri kita lagi, bukan mengenai tentang apa yang kita mau, tetapi seperti Rasul Paulus katakan, yaitu panggilan sorgawi yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita saat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ini yang saya berdoa agar kita dapat sama-sama belajar, agar kita dapat sama-sama mengerti bahwa kuasa kebangkitannya, atau saat Tuhan Yesus bangkit, kita dapat mengerti adanya perubahan radikal dalam hidup kita. Itu tentang perspektif hidup kita. Bukannya kita lagi, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita. Tetapi yang perspektif kita yang baru sekarang adalah panggilan sorgawi bagi setiap kita. Mungkin kita merasakan gini, Pak, nggak mungkinlah, sulit. Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Bagaimana saya bisa fokus terus kepada Tuhan? Orang tiap hari aja saya susah ngelakuinnya. Betul, Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini dengan kekuatan kita, nggak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Tetapi, syukur kepada Allah. Sama-sama kita buka dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Ayat yang mungkin sudah kita sering baca. Saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Efesus 3 ayat 20, saat Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Doa Rasul Paulus ini ditunjukkan untuk jemaat di Efesus agar tetap kuat secara rohani dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Jadi sekali lagi, saat kita membaca Efesus 3 ayat 20, ini adalah tujuan Rasul Paulus agar setiap jemaat di Efesus itu kuat secara rohani. Bukan untuk tujuan lain. Kalau saya tarik garis relevansi kita pada zaman kita sekarang, doa ini yang Rasul Paulus tunjukkan bagi kita, agar kita kuat secara rohani,
Agar yang tadi saya katakan bahwa tidak mungkinlah kita bisa menjadi serupa orang saya masih ngelakuin dosa mungkin. Orang saya masih melakukan kesalahan. Yuk mari, perspektif kita harus kita ubah. Apa yang nggak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Sekarang bukan lagi kita berkata seperti ini. Oh Tuhan, saya rasanya nggak akan pernah mungkin menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi melalui ayat ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jangan pakai ayat ini untuk keuntungan pribadi kita. Maksud saya seperti ini, saat kita mempunyai tujuan pribadi, contoh misalnya, oh Tuhan, saya punya satu pekerjaan yang besar atau tender pekerjaan yang besar. Maka kita mungkin pakai ayat ini, saya percaya Tuhan akan lakukan jauh lebih banyak dan apa yang saya doakan dan pikirkan. Saya amini. Tetapi ayat ini berkata bukan untuk keuntungan pribadi kita, melainkan ayat ini berkata apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, yang Tuhan dapat lakukan, tidak ada yang mustahil. Yaitu konteks kita hari ini, kembali serupa kepada Tuhan, agar kita mengalami kuasa kebangkitannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yuk mari, melalui tema ini, jangan sampai akhirnya setiap Paskah atau setiap Natal, kita hanya mendengar tema-tema yang berhubungan dengan kebangkitan, dengan kelahiran. Tapi saya rindu dan saya belajar, mulai belajar yuk, kembali serupa, kembali menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan, ayo, kembali satu frekuensi, kembali serupa dengan Tuhan, agar kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya dan yakin kalau kita bisa melihat, dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan terkagum-kagum. Kita akan merasa bahwa besarnya kasih karunia Tuhan yang kita terima. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kita semua yang ada di rumah. Saat kita sudah mengalami, yang tadi saya katakan, mungkin kita sudah satu frekuensi, kita sudah belajar kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi saat kita sudah mengalami itu, jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi. Maksud saya seperti ini. Saya lagi merenungkan, Bapak Ibu, ini perenungan pribadi saya. Saya mungkin sudah Kristen dalam tanda kutip, sudah hampir 20-30 tahun sejak saya lahir. Kebetulan saya lahir di keluarga hamba Tuhan. Dari opa-oma saya, papa, mama saya. Semua saya diajari tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tapi saya merenung secara pribadi. Saya sudah menjadi Kristen dan pengikut Kristus, atau saya sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi pengikut Kristus. Tapi yang saya renungkan sekarang seperti ini, mungkin menjadi perenungan bagi setiap kita. Saat kita menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen, yang kita kejar ini dampaknya atau esensinya. Maksud saya seperti ini. Saat kita menjadi pengikut Kristus, yang kita kejar hati Tuhan atau panggilan sorgawi, atau yang kita kejar itu dampak dari kita mengikuti Yesus, yaitu berkat, yaitu kesembuhan, yaitu apapun yang Tuhan bisa lakukan dengan tangan Tuhan. Ini menjadi perenungan saya. Saya kebanyakan itu mengejar apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangan Tuhan, atau dampak saya saat kita mengikuti Yesus. Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dia yang punya. Itu sebuah dampak saat saya mengikut Yesus. Tetapi buat saya akhirnya merenung seperti ini, esensinya adalah saat kita bisa mencari hati Tuhan, saat kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini menjadi perenungan saya pribadi. Apakah saya hanya masih ikut Kristus mencari dampaknya, mencari hal yang apa yang Tuhan hanya bisa lakukan dengan tangannya? Berkatkah? Kesembuhan kita kah? Apapun itu yang menjadi dampak, sebenarnya itu hanya sebuah dampak saat kita mengikut Yesus. Tapi perenungan saya, sekali lagi ini untuk pribadi saya yang saya bagikan untuk kita.
Cari hati Tuhan. Cari lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Jangan lagi cari dampak apa yang Tuhan bisa lakukan. Tapi cari melalui kehidupan kita apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Yang ini yang ingin saya bagikan. Saat kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, saat kita mungkin ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, apa aplikasinya bagi kita dan kehidupan di sekeliling kita? Yang pertama yang saya renungkan Bapak Ibu, aplikasinya saat kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, tidak lain sekali lagi dan tidak lain dan tidak bukan adalah kembali ke amanat agung Tuhan. Sekali lagi, aplikasinya dalam kehidupan kita. Kembali ke amanat agung Tuhan. Apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita. Perkara itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, saat kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, aplikasinya dalam hidup kita, atau dalam kegiatan gereja kita, atau dalam kehidupan gerejawi kita, atau dalam kehidupan keseluruhan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memuridkan. Sekali lagi, kita harus memuridkan. Sia-sia pengorbanan Tuhan di kayu salib, sia-sia kebangkitan Tuhan di kayu salib, kalau kita tidak menjalankan amanat agung yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menjalankan amanat agung? Sekali lagi, tidak bukan dan tidak lain adalah kita harus memuridkan. Ini yang saya coba renungkan relevansinya pada kehidupan kita sekarang. Amanat agung semakin relevan. Mengapa? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, yang saya coba perhatikan dan saya coba pelajari. Dunia ini sudah kehilangan nilai. Apalagi nilai-nilai Kristus. Bapak Ibu bisa melihat di media massa, Bapak Ibu bisa melihat, nggak usah di media massa mungkin, di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, atau di media sosial sekarang. Orang bisa sama-sama saling menuntut, saling menghina, saling menekan. Saya merenungkan sedikit ini apa yang saya coba lihat. Sekarang kita mungkin melihat di jalannya. Orang sedang gampangnya melanggar aturan lalu lintas. Kalau kita melihat mungkin cukup viral kemarin di media sosial, ada orang yang melanggar lalu lintas dan menodongkan senjata api. Kadang-kadang sekarang kita suka tahu. Kadang-kadang kita menabrak motor itu, ya motor selalu benar meskipun motornya salah. Seenak-enaknya saja melawan arah dan lain-lain. Itu baru satu contoh kecil saja. Bagaimana kita sudah kehilangan nilai dalam hidup kita. Inilah dibutuhkan saat kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bukan untuk kita pribadi, tetapi agar kita dapat memuridkan sesuai amanat agung, sesuai sekali lagi apa yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Agar yang sudah Dia lakukan, mengorbankan nyawanya, bangkit bagi setiap kita, ini tugas kita sekarang. Untuk memuridkan. Yang tadi saya katakan, kita baca, kita buka. 2 Timotius 3 ayat 2-5, saya akan bacakan untuk kita semua. Secara singkat, 2 Timotius 3 ayat 2-5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyembuhkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Konteks ayat ini Bapak Ibu dalam 2 Timotius 3, 2-5, ini adalah kondisi orang-orang di akhir zaman. Yang tadi saya katakan, kita sudah terlalu banyak melihat bagaimana hilangnya nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ini tugas kita. Ayo,
Bagikan nilai Kristus dimanapun kita berada. Saat kita bekerja, saat kita mungkin mengendari kendaraan pribadi, dimanapun, di sekolah, di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan, untuk memuridkan, membagikan nilai-nilai Kristus. Inilah tugas kita saat kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya. Yang pertama saya katakan, ayo, berikan nilai Kristus, ayo, memuridkan. Jangan sampai sekali lagi pengorbanan Tuhan, kuasa kebangkitan ini menjadi sia-sia saat kita tidak dapat memuridkan, saat kita tidak dapat memberikan nilai Kristus dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama aplikasinya yang ingin saya sharingkan, bagikan nilai, memuridkan, bagikan nilai-nilai Kristus dimanapun kita berada. Kalau yang lain mengajarkan dagang itu harus korupsi, nilai-nilai Kristus itu ada. Kita tidak boleh korupsi. Kalau yang lain boleh mengajarkan shortcut atau jalan tikus, ayo belajar sama-sama. Kita menuruti aturan yang berlaku yang ada. Inilah nilai-nilai Kristus. Apa nggak mungkinlah zaman sekarang. Tapi inilah di mana kita harus membagikan nilai-nilai Kristus di dalam hidup kita. Jadi mohon maaf, jangan hanya kita hebat di gereja, jangan hanya kita hebat di mimbar, tapi hebatlah saat kita melangkah keluar dari pintu gereja. Hebatlah saat kita mengalami apa yang seharusnya kita marah mungkin, apa yang seharusnya kita bisa membalas orang yang menyakiti hati kita. Tapi di saat itu kita bisa memutuskan, kita bisa membagikan nilai Kristus. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui amanat agung Tuhan dapat kita jalani melalui hidup kita. Nah, poin saya yang kedua, aplikasi dalam hidup kita. Saat kita ingin memberi nilai-nilai Kristus dalam hidup kita, harus didasari dengan firman Tuhan yang menjadi satu-satunya dasar kebenaran kita. Jadi poin saya yang kedua, Bapak Ibu, aplikasinya dalam hidup kita. Saat kita sudah menerima kuasa dari Tuhan atau menerima kuasa kebangkitannya, firman Tuhan menjadi satu-satunya dasar kebenaran hidup kita. Agar nilai-nilai yang kita bagikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini perenungan saya. Kenapa saya ingatkan? Kenapa ini menjadi poin saya? Karena belakangan ini saya pribadi melihat dan mengalami gini. Banyaknya pengajaran humanis dan motivasional yang masuk ke dalam pengajaran gereja. Yang terkadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi maksudnya seperti ini, jangan sampai pengalaman seorang hamba Tuhan atau pengalaman seorang yang menyampaikan kesaksian itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, hamba Tuhan adalah manusia. Saya manusia. Tapi yang menjadi kebenaran sejati adalah firman Tuhan. Saya bisa menyampaikan sesuatu hal dari pengalaman saya. Tetapi kembali mendasari semua kebenaran yang kita jalani itu dari firman Tuhan. Bukan dari kesaksian atau hanya perkataan seorang hamba Tuhan atau teori-teori seorang hamba Tuhan. Saya kembali, ayo mengingatkan dan sama-sama belajar. Kebenaran sejati hanya firman Tuhan. Coba kita renungkan aplikasinya ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi sekarang, kita bisa menikmati Zoom. Ini sebuah hal yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Saya yang ada di Tangerang, bisa sama-sama sharing dengan Bapak Ibu ada yang di Solo. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, jangan anti dengan kemajuan teknologi. Tetapi kita harus kritis dengan setiap apa yang terjadi di dalam setiap kemajuan zaman ini. Saya merenung seperti ini aplikasinya Bapak Ibu. Status-status rohani terkadang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang mungkin kita share atau kita lihat di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di media sosial manapun yang terkesannya rohani, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Ini yang menjadi saya dasari. Aplikasinya, yuk kembali dasari semuanya dengan firman Tuhan. Saya akan ulangi, hati-hati sekarang pengajaran yang sepertinya humanis ya, sepertinya baik, dan itu memotivasi kita. Motivasi dan humanis tidak salah, Bapak Ibu. Sekali lagi, motivasi dan humanis itu tidak salah. Tetapi kita harus kritis. Pengajaran yang humanis dan motivasi yang terdengar baik, belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, konteksnya hari ini, saat kita mau ingin memuridkan dan membagikan nilai, harus didasari dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran yang sejati. Karena kalau kita hanya humanis dan motivasional saja, terkadang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin bacakan dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18 dari Roma 16. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Roma 16 ini ditulis Rasul Paulus di pasal-pasal Roma yang terakhir, dengan catatan untuk mengingatkan jemaat Roma, adanya rasul-rasul selain Rasul Paulus yang menyampaikan pesan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus mengingatkan saat itu pada jemaat Roma. Dan hari ini kalau kita boleh baca, mengingatkan kita. Hati-hati dengan setiap pesan firman. Bapak Ibu bisa sekarang melihat siapapun bisa menyampaikan firman di YouTube, di Instagram, siapapun mereka. Saya cuma berpesan bagi kita hari ini, melalui kuasa kebangkitannya. Karena salah satu karunia yang Roh Kudus berikan untuk kita, dari 9 karunia, yaitu membedakan roh. Apakah itu benar dari Tuhan? Atau itu adalah motivasi dari seorang hamba Tuhan itu sendiri? Yuk, kita sama-sama kritis, kita harus sama-sama lebih cerdas lagi menyikapi setiap apa yang disampaikan. Agar, poin saya, nilai-nilai yang kita berikan ini sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kata orang, tapi dengan firman Tuhan. Satu ayat penutup buat kita pada pagi hari ini. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain, saya akan bacakan ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan yang kita peringati hari ini, saya akan rangkumkan. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Setelah kita menerima kuasa kebangkitannya, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk kehebatan kita, melainkan untuk kita membagikan nilai atau kita menggenapi amanat agung. Yang tadi saya katakan, ayo cari hati Tuhan. Lebih dalam lagi cari apa yang Tuhan inginkan melalui hidup kita. Jangan lagi cari apa yang Tuhan bisa buat dengan tangannya. Jangan lagi cari apa itu dampak yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Tapi carilah hati Tuhan. Dan bagaimana aplikasinya? Yang pertama, yuk genapi amanat agung dalam hidup kita. Caranya, bagikan nilai-nilai Kristus yang kita punya dalam hidup kita.
Saat kita membagikan nilai-nilai Kristus yang kedua, dasari nilai-nilai itu dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata si A, si B, si C. No. Tapi dasari itu dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Mari, hari ini kita harus tetap kuat dan bertahan dalam kebenaran. Sekali lagi, kuat dan bertahan dalam kebenaran. Karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah rancangkan sempurna dalam kehidupan kita. Agar melalui kuasa kebangkitannya, kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan yang terpenting Bapak Ibu, yuk kita dapat menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan sempurna dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Selamat Paskah untuk kita semua, selamat menerima kemenangan, selamat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita semua, dan selamat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya serahkan kembali kepada pimpinan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor Jerry yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah diberkati semua. Kiranya seperti yang disampaikan oleh Pastor Jerry dari Jakarta, kita semua mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan sambut dengan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Taburan firman-Mu biarlah itu menjadi benih yang ditanamkan bahwa kami mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami, karena Kristus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut bagi setiap kami, dan kami juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor Jerry, kami atas nama Gembala Sidang, pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Jerry. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim PAW kita akan sambut firman Tuhan ini dengan sebuah lagu pujian. Biarlah pengorbanan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita. Kita mau mematikan kehidupan kita yang lama. Dan kita menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku dalam api dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Kami telah mati Tuhan. Kamu tinggalkan hidup kami yang lama. Kamu meresponi kematian-Mu dalam hidup kami Tuhan.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi dalam hidup kami Tuhan apa yang Kau mau Bapa. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti semua terjadi dalam hidup kami apa yang Tuhan inginkan. Kami meresponi firman-Mu Tuhan pagi hari ini dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua diberkati Tuhan. Bisa lambai-lambaikan tangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pastor Jerry, luar biasa firman Tuhannya. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk kekasih kita, Bapak kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Sutikno Kurniawan, yang saat ini masih berada di Jakarta dalam perawatan, tetapi luar biasa, beliau sudah banyak responnya. Sungguh doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan juga Ibu Siti Sudarmi, ibu dari Ibu Heni, mertua dari Bapak Dr. Bambang, pagi hari ini masih terbaring di rumah sakit. Kita akan sama-sama berdoa supaya setiap sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yesus dan kembali sehat, pulih seperti sedia kala bisa melayani kita bersama. Dan doa untuk kedua hamba Tuhan ini kami mohon nanti Bapak Pendeta Muda Dr. Bambang bisa menaikkan doa. Kemudian untuk yang berulang tahun, karena ini adalah minggu pertama, banyak saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Nanti akan berdoa, mohon Bapak Pendeta Muda Andri Sugianto bisa naikkan doa. Dan untuk doa penutup serta doa berkat, kami mohon Bapak Pendeta Muda Joko Pramono. Bersama kita akan dukung doa untuk kesembuhan Bapak Sutikno dan Ibu Siti. Dipersilakan Bapak Bambang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa menaikkan permohonan dan kerinduan hati setiap kita. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati ibadah bersama-sama. Kami bersatu hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sutikno. Kami tahu ada banyak kelemahan pada beliau, tapi kami tahu kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan setiap kelemahan itu. Hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus, setiap kelemahan, setiap kerusakan, setiap gangguan yang ada pada tubuh Bapak Gembala, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ada sel jaringan organ tubuh yang tidak beres, Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih perkembangan yang baik buat Bapak Sutikno. Tuhan terus kerjakan hal yang baik. Kami rindu supaya Bapak Gembala boleh pulang kembali ke Solo dalam keadaan kesehatan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Berkati keluarga yang menunggu Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan buat keluarga yang menunggu. Kami juga berdoa buat Ibu Siti Sudarmi. Kami menyerahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya terjadi pada Ibu Siti Sudarmi. Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan memberikan yang terbaik buat beliau.
Tuhan memberkati keluarga yang menunggu, juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Damai dan sejahtera Tuhan melimpah untuk keluarga Bapak Sutikno dan keluarga Ibu Siti Sudarni. Terima kasih Bapak, ini doa kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali Tuhan, kami mengadu kehadirat-Mu Tuhan. Kami membawa anak-anak-Mu yang kemarin bulan Maret Tuhan merayakan ulang tahun, merayakan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang berulang tahun pada bulan Maret Tuhan, Engkau telah lawat mereka dan Engkau senantiasa menyertai, melindungi, bahkan Engkau Tuhan memberikan pertolongan apapun yang mereka perlukan Bapa. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami boleh bersyukur ini semua karena kasih anugerah-Mu semata Tuhan. Dan kami percaya ke depan Tuhan, Engkau lebih dan lebih lagi akan memberkati, menerangi, melindungi, dan senantiasa Tuhan apapun yang mereka kerjakan dibuatnya berhasil Tuhan. Engkau berikan semua yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi kehidupannya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka perlukan, apapun Tuhan yang mereka inginkan, dan apapun Tuhan yang dikerjakan, sekali lagi Tuhan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan berilah berkat kepada mereka, rahmat-Mu, berkat-Mu senantiasa ada pada mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu ini akan Kau jadikan berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti kami telah Kau menangkan lewat kebangkitan-Mu ini Tuhan. Demikian pula Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun telah Kau menangkan pula Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu perlu diketahui banyak pengumuman, yaitu pada hari Selasa akan ada kaum wanita, hari Rabu doa pagi. Marilah kita masuk di dalam doa. Bapa, demikian beberapa doa yang sudah kami naikkan, baik itu permohonan kami untuk kesembuhan Bapak Gembala Sidang beserta Ibu Siti, juga saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret maupun April ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan, Tuhan memperhitungkan setiap iman percaya kami. Oleh sebab itu, ketika kami sepakat, ketika kami percaya, kami yakini bahwa Tuhan sanggup, Tuhan kerso untuk melakukan dan menggenapi apa yang kami mohon, apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapak. Inilah sukacita kami Bapak beserta jemaat dan saudara-saudara kami yang berada dimanapun berada, yang bergabung bersama jemaat GPI Ebenezer, memuji dan membesarkan Engkau, mendengar firman-Mu. Semuanya Tuhan kami percaya. Berkat tidak tersia-siakan, berkat tercurah kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami sanggup melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Sebelum segala sesuatu kami akhiri, kami rindu Tuhan mencurahkan berkat melalui hamba-Mu yang dipercaya untuk Tuhan mengalirkan berkat bagi jemaat-jemaat GPI Ebenezer dimanapun berada. Saudaraku yang dikasihi, jemaat GPI Ebenezer beserta seluruh saudaraku yang bersama kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Marilah sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, percayalah bahwa Tuhan sediakan berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, tanda engkau percaya bahwa siang hari ini sorga terbuka, berkat Tuhan tercurah bagi kita semuanya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu, dimanapun engkau ditempatkan. Engkau akan menjadi saksi, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Terima berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berglori, kami berterima kasih untuk perkara-perkara Allah siang hari ini. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, mungkin akan disampaikan oleh Pendeta Muda Roni, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari peringatan Paskah. Ya, nanti kita akan membagikan telur Paskah. Ya, telur Paskah Bapak Ibu bisa ambil di gereja 2 tahap, yaitu mulai siang ini sampai pukul 12 siang, dan kemudian nanti sore jam 5 sampai jam 7 ya. Jadi nanti telur Paskah yang akan dibagikan bagi Bapak Ibu akan Bapak Ibu bisa ambil, silahkan mengambil masing-masing di gereja dari jam 10:30 sampai mulai sekarang sampai jam 12 ya. Kalau tidak bisa siang hari ini, bisa mengambilnya sore hari nanti jam 5 sampai jam 7 malam ya. Bapak Ibu jangan lupa mengambil telur Paskah. Mungkin dari pengumuman saya ada seperti itu, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau diumumkan, silakan. Mungkin Pak Santo, Pak Joko, atau Pak Andri, silakan. Tidak ada pengumuman, Pak Roni. Ya, saya rasa cukup dari saya. Kami atas nama Gembala Sidang dan pengurus mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Bapak Pastor Jerry dan mengucapkan selamat Paskah buat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit, sudah memberikan kemenangan buat setiap kita ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke breakout room. Silakan Bapak Ibu nanti saling menyapa satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu atau mungkin saling say hello, saling mendoakan bila mana diperlukan ya. Dan mari ucapkan selamat Paskah. Mari boleh open mic, mikrofon semuanya boleh open mic, ucapkan selamat. Baik, kami dari PAW mengucapkan selamat Paskah untuk semuanya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.